Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aka Zakaria, mahasiswa LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, siswa PPG batch 2 kelas K102. Insya Allah saat ini akan melaksanakan PPL aksi 1, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan zina dengan menggunakan metode PBL, Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ayo, mana suaranya? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, sebelum pada pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, langkah-langkah kita belajar berdoa yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada tadi yang telah memberi doa. Mudah-mudahan doanya bisa terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Berikutnya, sebelum pada pemeriksaan kehadiran, coba dipimpin seperti biasa ya. Tadarus Al-Quran dulu sebelum pembelajaran. Silakan. Karena untuk kebiasaan ya, kebiasaan belajar, silakan kepada Saudari Kaisa pimpin. Mulai pembelajaran yang kita baca Al-Quran dan membaca tiga Terima kasih kepada Saudari Kaisa telah memimpin tadarus. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran telah kita baca mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, selanjutnya Bapak cek kehadiran dulu. Yang pertama Agni kemana? Sakit. Almi kemana? Oh, sakit juga. Terus
Isna. izin berkeluar. Oh, izin ada keluar. Baik, semuanya ada ya. Ada yang sakit dan juga ada yang semoga yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu ya. Ya, ada yang belum tahu, nggak apa-apa. Coba kalian nanti jawab aja ya pertanyaannya. Clue-nya itu jangan lupakan orang ketiga. Clue-nya jangan lupakan orang ketiga. Baik. Orang pertama Fahri. Orang keduanya Zul. Siapa orang ketiganya? Ayo jawab dong. Apa? Orang ketiganya Aisyah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Zul. Mudah-mudahan ice breaking barusan bisa memfokuskan kita lagi untuk belajar. Terima kasih. Selanjutnya ini ada asesmen awal dan diagnostik pertanyaan pembantu. Sebelum kalian tahu ya, sekarang itu kemarin itu kita belajar tentang sejarah. Nah sekarang kita belajar tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Mungkin dari kalian ada yang tahu pergaulan bebas itu seperti apa? Ya silakan. Pergaulan bebas adalah perilaku sosial yang menentang norma agama, adat, dan moral dan hubungan antar individu. Contohnya, berpacaran tanpa batas hingga melakukan kontak fisik yang melampaui dari batas. Yang kedua, perbuatan zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan melalui hubungan yang sah. Ya betul, terus. Jadi intinya pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tidak ada aturannya, ya, tanpa aturan atau norma-norma. Baik, bagus. Berikutnya kita akan belajar di sini itu tentang pergaulan bebas dan zina dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Apa itu Problem Based Learning? Problem Based Learning itu kita pembelajarannya berbasis masalah. Ya. Tadi salah satunya itu adalah masalah. Yang berikutnya adalah kita akan belajar tentang pergaulan bebas dan zina itu dengan tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis Al-Quran serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Kemudian peserta didik mampu membaca Al-Quran dengan tartil, menghafal dengan pasti dan lancar ayat Al-Quran serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Kemudian peserta didik mampu membiasakan sikap menghindari larangan pergaulan bebas dan zina. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Sebelum ke materi, silakan simak video berikut ini. Ya. Nah, di usia remaja ini kita sudah tahu mana yang baik dan juga yang buruk. Tapi terkadang kita malah tetap melakukan kegiatan atau hal-hal yang buruk. Lantas, apa yang menyebabkan kita melakukan hal itu? Mari kita rewind sedikit. Lalu, bagaimana agar kita tidak terjerumus ke pergaulan yang salah? Mari perkuat iman kita dengan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Edukasi diri sendiri dengan membaca buku juga bisa membantu membuka pikiran yang lebih luas. Mencari lingkungan yang baik dan mencoba masuk ke dalam organisasi di sekolah. Karena hal itu, kita bisa mendapatkan pengalaman yang positif dan lingkungan pergaulan yang mendukung. Dengan begitu, masa depan bisa kita raih dengan positif tanpa masuk ke jurang pergaulan yang bebas. Akan banyak prestasi yang kita dapatkan, kesehatan yang baik, dan sukses bersama dengan teman seperjuangan kita. Jadi, mulai saat ini, yuk mari kita lanjut bersama. Mulai dengan kegiatan yang positif dan hindari aktivitas negatif. Masa depan ada di tangan kita. Jangan sampai masa depan itu kita rusak karena kenyamanan sesaat yang dilakukan dalam pergaulan bebas. Baik, ya. Kalian telah menyaksikan video yang barusan. Nah, untuk itu kalian harus tetap semangat belajar. Semangat.
silakan bentuk kelompok atau kelompoknya 3 orang ya. Silakan ada kelompok Kaisar, Fahri dan Zul. Untuk LKPD coba Bapak bagikan ya. Silakan kalian diskusi dengan kelompoknya untuk mengerjakan LKPD. Nanti kalian presentasikan ke depan. Silakan presentasikan ya. Nanti silakan dikerjakan. Sudah diskusinya? Sudah. Nah, di LKPD itu ada singkat dan pengetahuan dan depan juga. Sudah ya, sudah selesai 10 menit. Silakan untuk kelompok 1 Kaisa untuk mempresentasikan kelompok perwakilannya. Silakan Kaisa ke depan. Silakan Kaisa. Silakan Kaisa untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari menggunakan budaya kita tadi. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas dan pergaulan zina? Jawabannya, pergaulan bebas adalah perilaku sosial yang melanggar norma agama, adat, dan moral dalam kehidupan antar individu. Contohnya, berpacaran tanpa batas hingga melakukan kontak fisik yang melalui batas. Yang kedua, perbuatan zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di luar pernikahan yang sah. Contoh, seseorang yang melakukan hubungan intim dengan pasangan yang bukan suami atau istrinya. Yang kedua, mengapa pergaulan bebas dan zina merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT? Yaitu, yang pertama, menghancurkan moral masyarakat. Kedua, perbuatan ini dapat merusak tatanan sosial dan moral generasi muda. Yang kedua, merusak kehormatan diri dan keluarga. Pelaku zina sering kehilangan rasa malu dan perbuatannya. Yang ketiga, menimbulkan dampak negatif seperti penyakit menular seksual, kehamilan di luar nikah, hingga aborsi. Yang ketiga, melanggar aturan Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang ketiga, apa saja larangannya? Ya, untuk menghindari perbuatan bebas dan zina, yaitu larangannya memperkuat iman dan takwa, memilih lingkungan pergaulan yang baik, menjaga batasan pergaulan, menghindari tontonan dan bacaan yang negatif, meningkatkan edukasi agama. Yang keempat, dampak dunia dan akhirat yang akan dialami oleh pelaku zina, yaitu dampak di dunianya akan mengalami kehilangan kehormatan dan martabat, penyakit menular seksual seperti HIV atau AIDS. Yang ketiga, keretakan keluarga akibat perselingkuhan, kehilangan rasa aman dalam masyarakat. Dampak akhiratnya, terdapat azab di kubur dan di akhirat, tidak akan masuk surga kecuali setelah mendapat siksa akhirat jika tidak bertaubat, kehilangan rahmat Allah. Yang terakhir yaitu pendapat tentang berita penemuan mayat bayi dan aborsi. Bisakah hal tersebut dihindari? Apa yang seharusnya kita lakukan? Yaitu berita seperti ini menunjukkan akibat buruk dari pergaulan bebas dan zina. Penemuan mayat bayi atau aborsi adalah dosa besar yang disebabkan oleh ketidakbertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya. Bisakah dihindari? Ya, hal ini bisa dihindari dengan memberikan edukasi moral dan agama kepada masyarakat sejak dini. Langkah yang dapat kita lakukan adalah oleh kemudahan belajar, menjaga diri dari pergaulan bebas, meningkatkan pengetahuan agama, dan menjadikan pendidikan moral sebagai pegangan hidup. Kedua, oleh masyarakat, membentuk lingkungan yang kondusif dan mendorong agama yang kuat. Yang ketiga, oleh pemerintah, mengawasi media yang menyebarkan konten negatif dan memberikan pendidikan seks yang Islami. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya kelompok 2 ya. Alhamdulillah ya, barusan hasil presentasi kalian itu sangat bagus. Kerja kelompok kalian juga sudah bagus. Nah, sekarang Bapak akan memberikan penguatan materi tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Ya.
terlepas dari kewajiban akhlak dan norma. Sehingga secara istilah pergaulan bebas itu adalah bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban. Sedangkan zina itu adalah hubungan intim di luar pernikahan yang dilarang dalam Islam. Nah, di sini zina itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan zina muson. Ada yang tahu zina muson itu apa? Nah, zina muson itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Jadi yang sudah menikah yaitu melakukan perzinahan dengan yang sudah menikah gitu ya. Nah, itu melakukan perzinahan. Atau kebanyakan sekarang itu namanya selingkuh dan sebagainya, selingkuh. Nah, hukumannya itu dirajam dengan menghukum berzina setelah setengah badan dan daripada yang bagus sampai meninggal. Nah, itu hukumannya menurut disebut dengan menurut. Ada di Quran surah An-Nur ayat 2 penjelasannya. Nah, yang kedua itu ada zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah. Nah, seperti kalian yang belum menikah, itu hati-hati dengan zina ghairu muhsan. Biasanya zina ghairu muhsan itu dilakukan setelah pacaran. Nah, pacaran berduaan dan seterusnya, sehingga melakukan perzinahan. Ya. Nah, hukumannya itu apa? Hukuman dunia dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Nah, ya. Sama tadi dalilnya itu Quran surah An-Nur ayat 2. Dampak pergaulan bebas dan zina bagi diri sendiri itu malas beribadah, mentalnya tidak stabil, gaya hidup berkoyak-koyak, kesehatan menurun dan bertambah dosa. Kemudian bagi keluarga mengecewakan orang tua, muncul rasa menyesal dan gagal menjadi orang tua dan memiliki investasi akhirat. Yang ketiga itu dampak bagi masyarakat, yaitu merebaknya pelanggaran norma dan agama dan masyarakat, munculnya permusuhan, terjadi kriminalitas yang mengganggu masyarakat. Jadi membuat malu ya. Jadi kalau membuat zina itu hati-hati, jangan sampai kita balik itu. Nah, dampaknya juga apa? Dampak dari pergaulan bebas dan zina ini akan dilarang Allah dan Rasulnya sebelum bertobat dan dijalankan hukuman. Maka segera bertobat kalau sudah pernah melakukan, maka segera bertobat. Kemudian menghancurkan masa depan anak, merusak keturunan yang sah apabila mengurungkan anak. Kemudian dalam perbuatan dosa ini menimbulkan berbagai penyakit kelamin, terjerat hukuman rajam hingga mati atau dicambuk 100 kali dan diasingkan. Kemudian menanggung hukuman sosial dan masyarakat, membuat malu keluarga. Nasab keturunan dari hasil zina tidak jelas sehingga anak tidak mendapatkan warisan. Itu adalah beberapa dampak negatif. Bagaimana cara menghindari pergaulan bebas dan zina? Yang pertama, meningkatkan keimanan kita, jelas ya. Kita harus meningkatkan keimanan kita, rajin beribadah, sholat, ngaji dan sebagainya. Kemudian memberikan bimbingan tentang bahaya pergaulan bebas. Kemudian memberikan bimbingan kepada orang tua akan pentingnya kontrol keluarga terhadap pergaulan bebas. Kemudian mengikuti pengajian, kemudian berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya. Kemudian isi waktu luang dengan hal yang bermanfaat dan memberi sanksi kepada para pelaku pergaulan bebas. Nah, untuk evaluasinya, untuk evaluasi atau proses nanti kalian mengisi kuisis ya, kuisis karena kita menggunakan TIFA sistemnya, menggunakan teknologi lah gitu ya. Teknologi di sini yaitu basis teknologi itu kuis. Jadi nanti kalian evaluasinya mengisi kuis di dalam handphone ya. Kemudian nanti bisa di linknya nanti di WA dan hasilnya juga di WA. Baik, sebelum menutup ada sebuah refleksi. Jawaban pertanyaan refleksi dan nanti dikirimkan ya melalui grup WA. Program setoran untuk menyampaikan surat. Bagaimana perasaan kalian selama dan setelah belajar hari ini? Kemudian hal baik apa yang sudah kalian pelajari? Terus kemudian bagaimana cara kalian mengamalkan materi hari ini dalam kehidupan sehari-hari? Nanti karena waktunya sudah terbatas, kalian boleh kirimkannya lewat WA aja.
2. Nanti kalian tambahkan untuk minggu depan insya Allah kita perhatikan. Ditutup dan baca doa. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la